Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Sahabatku, aku mendapatkan bahwa yang menjadi pangkal setiap yang bertentangan dengan akhirat dan yang menjadi sasaran empuk dari tipu daya syaitan untuk merusak umat dan menyia-nyiakan batas-batas hukum agama, aku temukan hal itu terletak pada kecintaan terhadap dunia, kehormatan, serta kedudukannya. Ia merupakan pangkal bencana dan muara dari setiap kesalahan. Lalu bermula dari sinilah para hamba mengabaikan hak-hak Allah dan menelantarkan hukum-hukumnya berupa perintah solat, puasa, zakat, serta seluruh kewajiban lainnya. Akibat cinta pada harta dan kemegahan, mereka berlumur dengan hal-hal yang haram dan dosa, dan mereka pun menganggap remeh sebagian besar perintah Allah dan larangannya. Oleh karena itu, mereka berani terang-terangan di hadapan Allah dalam melakukan penyimpangan, berani terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, serta berani berbuat aniaya terhadap diri sendiri, sedang mereka tidak merasakan. Padahal sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan mereka akan fitnah dunia. Telah sampai kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kalian sepeninggalku sebuah dunia yang bakal menelan iman kamu sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa Tuhanku berpaling dari dunia dan dari orang yang diperdaya serta merasa tenang kepadanya sejak dunia itu diciptakan sampai hari kiamat. Dan celakalah orang-orang yang memperbanyak harta, kecuali orang yang berkata dengannya tentang hamba-hamba Allah demikian dan demikian dari arah kiri dan kanannya, tapi mereka itu hanya sedikit. Telah sampai kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Musa alaihi salam, wahai Musa, jangan sekali-kali engkau cenderung kepada cinta dunia, agar engkau tidak datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang sangat menyulitkanmu. Juga telah sampai kepada kita bahwa Isa alaihi salam berkata, wahai pengikutku, kekayaan itu memang kesenangan di dunia, tetapi kecelakaan di akhirat.
Benar bahwa orang-orang kaya merupakan tempat orang-orang mengambil muka di dunia, tetapi mereka akan diinjak-injak dengan kaki mereka di akhirat, dari depan dan dari punggung. Maka dengan kebenaran aku berkata kepada kalian, orang-orang kaya itu tidak akan memasuki alam kerajaan langit. Salah seorang salaf berkata, aku jatuh dari atas gedung lalu tulangku patah. Itu lebih aku sukai daripada bergaul dengan orang kaya. Ia juga mengatakan, kekayaan di dunia merupakan kemuliaan, tetapi di akhirat merupakan kehinaan. Dan orang kaya akan monyong mulutnya dan akan mengalir air liurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, siapa di antara umatmu yang jahat? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang-orang kaya. Celakalah engkau wahai pemuja dunia, tidakkah pernah sampai kepadamu berita tentang Musa alaihi salam yang melewati seseorang yang sedang menangis, dan ketika ia pulang orang itu masih menangis juga. Beliau lantas berujar, ya Tuhan, seorang hambamu menangis karena takut kepadamu. Tuhan berkata, wahai putra Imran, andai orang itu meninggalkan otaknya bersama air matanya, lalu memohon seraya mengangkat kedua tangannya sampai keduanya berjatuhan, niscaya tidak aku ampuni dia, karena dia mencintai dunia. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat 15 sampai 16 yang tafsirnya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang mereka telah kerjakan. Demikianlah keadaan orang yang mencintai dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari kecintaan kepadanya. Sahabatku, ketahuilah bahwa baik dan rusaknya umat tergantung pada baik dan rusaknya ulamanya. Dan di antara ulama itu ada yang menjadi rahmat bagi umat, sehingga berbahagialah bagi siapa yang mengikuti mereka. Namun di antara mereka ada pula yang menjadi fitnah bagi umat, sehingga celakalah orang yang akrab dengan mereka. Seorang yang berilmu, bila ia beramal berdasarkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, tentu mereka itulah yang berhak menjadi khalifah atau wakil para Rasul alaihi salam.
menjadi juru nasihat bagi hamba-hamba dan juru penerang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah teman-teman para nabi di atas mimbar cahaya dalam perhiasan dan berpakaian. Mereka dimuliakan dan digembirakan. Lalu terhadap semua keluarga, baik yang terdekat maupun yang terjauh, mereka berikan syafaat. Karena ketika dibangkitkan, semua makhluk masing-masing menjadi sibuk. Maka merekalah yang menjadi rahmat Allah atas umat serta berkahnya atas mereka. Mereka menyeru kepada jalan kemenangan, sehingga menjadi berbahagialah orang yang menyambut seruan mereka, dan memperoleh kemenangan orang meneladani mereka. Dan tentu saja bagi mereka pula pahala yang sempurna plus pahala orang yang mengikuti ajakan mereka. Terdapat beberapa riwayat yang melukiskan keadaan mereka. Salah satu di antaranya ialah ucapan salah seorang tokoh tentang tafsir ayat berikut. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran surat Fussilat ayat 33. Ia berkata, ini adalah kekasih Allah, walinya, hasil seleksinya dan pilihannya. Orang ini adalah yang paling dicintai Allah di antara penghuni bumi. Ia menyambut seruan Allah dan mengajak orang untuk menyambut seruan itu, dan ia beramal soleh dalam menyambut seruan itu seraya berkata, aku termasuk orang-orang muslim. Inilah khalifah Allah. Wahai kaum, dan ulama semacam inilah yang patut kau teladani dan kau ikuti jejaknya. Mudah-mudahan engkau mendapatkan kebahagiaan serta kemenangan. Hanya saja sebagian yang lain di antara mereka masih rela terhadap dunia sebagai ganti dari akhirat. Mereka lebih mengutamakan dunia di sisi Allah. Mereka sangat gemar mengumpulkannya serta berambisi untuk memperoleh kedudukan padanya. Ulama semacam inilah yang senang diikuti oleh sebagian besar manusia, sehingga banyak sekali di kalangan umat yang mendapat fitnah atas umat. Mereka meninggalkan nasihat kepada manusia agar mereka tidak dijelek-jelekkan di tengah-tengah masyarakat. Celakalah mereka. Bagaimana mereka akan mendapatkan kebaikan di bawah ancaman dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka? Di samping itu, mereka telah menjual ilmu dengan harga yang murah. Sungguh mereka itu merugi, dan alangkah jeleknya apa yang mereka perdagangkan itu. Karena selain harus memikul dosa sendiri,
ia juga harus menanggung dosa orang-orang yang mengikuti mereka, sehingga semuanya binasa dan menyebabkan binasa. Mereka itulah wakil setan, kaki tangan iblis. Semoga Allah tidak memperbanyak orang seperti mereka di kalangan umat manusia. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan tentang fitnah yang ditimbulkan oleh ulama yang lebih memprioritaskan dunia. Telah sampai kepada kita bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, para fuqaha atau ulama itu pengemban amanat para rasul selama mereka tidak menceburkan diri ke dalam urusan dunia, dan apabila mereka berbuat demikian, ragukanlah keberagamaan mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, senantiasa umat ini berada di bawah tangan Allah dan di bawah lindungannya selama para pembaca Al-Quran tidak manut kepada para pejabatnya, selama orang-orang pilihan tidak memberikan restu kepada orang-orang jahatnya, dan selama orang-orang baik tidak mengistimewakan orang-orang bejatnya. Tetapi bila mereka melakukan itu, niscaya Allah akan mengangkat tangannya dan menguasakan atas mereka orang-orang yang kejam, yang bakal menindas mereka dengan seburuk-buruk siksaan. Beliau bersabda lagi, tidak terjadi kiamat sampai orang-orang terpercaya berkhianat dan para pembaca Al-Quran menjadi fasik. Mereka dihantam badai fitnah dan diliputi kegelapan sehingga mereka menjadi bingung, seperti bingungnya orang-orang Yahudi di dalam gulita. Ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, manusia manakah yang paling buruk? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Allah, berilah ampunan seburuk-buruk umatku ialah ulama yang buruk. Akan datang kepada manusia suatu masa di mana masjid-masjid ramai tetapi kosong dari petunjuk. Hal demikian terjadi karena ternyata ulama mereka adalah seburuk-buruk orang yang dinaungi oleh langit. Juga telah sampai pula kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Daud alaihi salam, janganlah engkau musyawarahkan urusanmu dengan orang alim yang dimabukkan oleh cinta kepada dunia, karena ia akan menjatuhkanmu dengan memabukkannya dari jalan kecintaan. Mereka itu adalah perampok-perampok atas hamba-hamba yang menginginkanku. Seorang ahli ilmuwan berkata, orang yang ditambah oleh Allah ilmunya tapi bertambah pula cintanya kepada dunia, niscaya tidak bertambah dekat jaraknya kepada Allah, kecuali kian menjauh. Sebagian ahli ilmu menyebutkan tentang pergaulan dengan para ulama. Ia berkata,
jika engkau mau di dalam pergaulan dengan sebagian mereka terdapat fitnah, yaitu bila di antara mereka terperdaya oleh dunia, menggemarinya dan berambisi untuk mendapatkannya. Di dalam bergaul dengan mereka terdapat fitnah yang bakal menambah kebodohan orang yang bodoh, meningkatkan kebejatan orang yang bejat, serta merusak hari orang yang beriman. Kemudian ia berkata lagi, ulama yang buruk itu duduk-duduk di tengah jalan menuju akhirat, dan mereka menghalang-halangi hamba-hamba dari perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ahli ilmu itu pun menangis. Telah sampai kepada kita bahwa Isa alaihi salam berkata, ulama yang buruk berpuasa dan melaksanakan solat, tetapi tidak mengerjakan apa yang dianjurkan kepada mereka. Mereka belajar tetapi tidak mengamalkannya. Amat jelek apa yang mereka putuskan. Mereka bertobat hanya melalui kata-kata serta angan-angan, dan mereka berbuat pun dengan hawa nafsu. Kamu tidak membutuhkan mereka untuk membersihkan kotoran dari kulit dan hatimu. Dengan kebenaran aku berkata kepada kamu, jangan menjadi seperti ampas yang disaring di mana hikmah mengalir dari mulut-mulut kamu, tapi masih tersisa kedengkian di dalam dada kamu. Wahai pemuja dunia, bagaimana bisa mendapatkan akhirat orang yang tidak pernah padam api syahwatnya terhadap dunia, tidak pernah putus keinginan dirinya? Dengan sebenarnya aku berkata, hatimu menangis karena perbuatanmu. Kalian menaruh dunia di bawah lidah dan meletakkan ilmu di bawah telapak kaki. Dengan sebenarnya aku mengatakan, kalian telah merusak akhirat kalian. Ternyata kebaikan dunia lebih kau sukai daripada kebaikan akhirat. Maka siapa yang lebih merugi daripada kamu jika kamu mengetahui? Celakalah kalian. Sampai kapan kalian tetap menghalangi orang-orang berjalan menuju cahaya? Dan sampai kapan kalian berdiam di pemukiman orang-orang yang bingung, seakan-akan kalian menyerukan kepada penghuni dunia agar membiarkan dunia ini untuk kalian? Celakalah kalian. Apa gunanya untuk sebuah rumah yang gelap jikalau lampu penerang diletakkan di atasnya, sedang di dalamnya sepi dan gelap? Maka demikian pula tidak berguna cahaya ilmu yang berada di mulut-mulut kalian, sedangkan di dalam diri kalian terasa kosong, gelap dan hampa. Wahai pemuja dunia, tidak maukah kalian menjadi ulama yang mengamalkan ilmunya, menjadi hamba yang bertakwa, dan menjadi orang merdeka yang dimuliakan?
Hampir-hampir dunia mencabut kamu dari akar-akarmu, lalu ditutupkan kepada muka-mukamu. Kemudian kamu ditelungkupkan dan kesalahan-kesalahanmu ditarik dari ubun-ubun. Kemudian kamu didorong dari belakang untuk diserahkan kepada sang raja di hari pembalasan dalam keadaan telanjang dan sendiri-sendiri. Lalu raja itu memberhentikan kamu dan mendirikan kamu dalam keadaan terbuka aurat, dan akhirnya kamu diberi balasan atas buruknya seluruh perbuatan kamu. Sahabatku, mereka adalah ulama-ulama jahat alias setan-setan dalam rupa manusia. Mereka menjadi fitnah bagi masyarakat. Mereka sangat menggemari harta benda dunia, serta kedudukannya mereka lebih mengutamakannya daripada akhirat. Dan mereka pun merendahkan agama terhadap dunia. Selagi di dunia mereka sudah tercela, sedangkan di akhirat kelak mereka merugi, atau Tuhan Maha Mulia akan memberikan ampunan melalui kemurahan-Nya. Aku melihat orang yang celaka, yang merugi, yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, bahwa kesenangannya bercampur dengan hal-hal yang menyusahkan dirinya, mulai dari bermacam-macam bentuk kegelisahan dan kemaksiatan sampai dengan kepada kerusakan dan kebinasaan di akhir perjalanan hidupnya. Kegembiraan yang dulu pernah dimilikinya kembali menjauhinya. Tidak lagi tersisa untuk dirinya bagian dari dunianya, dan ia pun tidak bisa diselamatkan oleh agamanya. Bahkan ia memperoleh kerugian ganda di dunia dan akhirat akibat kegandrungannya kepada dunia, sedang ia tidak pernah mengetahui apa yang telah ditentukan untuk dirinya. Dan itulah bentuk kerugian yang nyata. Alangkah buruknya musibah itu, dan alangkah besarnya bencananya. Karena itulah mawas dirilah kepada Allah. Sahabatku, janganlah kamu diperdaya oleh syaitan dan wakil-wakilnya di antara manusia hanya karena alasan yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya mereka itu rakus terhadap dunia, lalu mencari-cari alasan untuk diri mereka. Mereka menduga bahwa sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memiliki harta yang banyak, sehingga orang-orang terperdaya itu berlindung di balik kisah mereka tentang para sahabat, supaya orang lain mentolerir usaha mereka dalam menumpuk harta. Padahal syaitan telah menimpakan bala atas mereka, sedang mereka tidak menyadari. Celakalah dirimu, wahai orang-orang yang telah terkena fitnah. Sesungguhnya dalihmu mengatasnamakan harta Abdurrahman bin Auf itu merupakan jebakan syaitan yang bertutur melalui lidahmu agar dirimu celaka. Sebab
ketika engkau menyangka bahwa sahabat-sahabat pilihan itu menghendaki harta untuk kemewahan, kemuliaan dan perhiasan, sungguh engkau telah berbagi ghibah kepada mereka serta berani mengkaitkan mereka dengan perkara yang besar. Juga ketika engkau mengira bahwa mengumpulkan harta yang halal itu lebih baik dan lebih utama daripada meninggalkannya, sungguh dirimu telah melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul. Engkau anggap mereka itu sedikit kemauan serta bersikap zuhud terhadap kebaikan yang engkau gandrungi beserta teman-temanmu. Engkau hubungkan mereka dengan kebodohan karena tidak mengumpulkan harta seperti yang engkau lakukan. Demikian pula ketika engkau mengira bahwa mengumpulkan harta yang halal itu lebih baik daripada meninggalkannya, berarti engkau menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan nasihat kepada umatnya karena telah melarang mereka dari mengumpulkan harta. Padahal ia tahu bahwa hal itu baik untuk mereka. Sungguh engkau telah menipu mereka dengan prasangka itu pada saat beliau melarang mereka mengumpulkan harta. Demi Tuhan langit, engkau telah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sesungguhnya bagi umatnya beliau adalah juru nasihat, beliau prihatin atas nasib mereka. Baiklah, ketika engkau mengira bahwa mengumpulkan harta halal itu adalah lebih baik dan lebih utama daripada meninggalkannya, sesungguhnya engkau telah menganggap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperhatikan hamba-hambanya karena telah melarang mereka mengumpulkan harta, padahal dia tahu bahwa mengumpulkan harta halal itu lebih baik daripada meninggalkannya. Sungguh engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui bahwa keutamaan dan kebaikan ini terletak pada mengumpulkan harta karena telah melarang memperbanyaknya. Seakan-akan dirimu lebih mengetahui tempat-tempat kebaikan dan keutamaan daripada Tuhanmu. Maha suci Tuhan dari kebodohanmu itu. Wahai orang yang terfitnah, sesungguhnya dirimu dijerumuskan oleh syaitan ketika ia memperindah dalihmu dengan harta sahabat. Celakalah dirimu, tidak ada gunanya bagimu beralasan dengan harta Abdurrahman radhiyallahu an itu, karena beliau sendiri menginginkan pada hari kiamat agar dia diberi bagian dari dunia sekedar untuk kebutuhan makanan hariannya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun di antara manusia pada hari kiamat kelak yang kaya dan miskin, melainkan ia menginginkan supaya diberi bagian dari dunia sekadar untuk makanan harian saja.